Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Last of Us season pertama episode ke-9. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Ellie berjuang sendirian merawat Joel yang terluka parah. Dengan makanan yang semakin menipis, ia nekat berburu dan tanpa sengaja bertemu dua orang asing dari pemukiman Silver Lake. Salah satunya adalah David sebagai pemimpin kelompok yang awalnya tampak tenang, tapi situasi semakin memburuk saat David dan kelompoknya menemukan tempat persembunyian mereka. Ellie tertangkap dan dipenjara, lalu mulai menyadari bahwa ia ditahan oleh kelompok kanibal. Joel akhirnya menemukan jejak Ellie, dan di sisi lain Ellie terus melawan dan menolak bujukan David, dan Ellie pun berhasil membalikkan keadaan dan membunuh David dalam kebakaran hebat. Episode 9 dibuka dengan pemandangan padang rumput yang luas. Terlihat beberapa orang berjalan bersama menuju sebuah rumah tua. Mereka lalu berusaha masuk ke rumah tersebut. Di antara mereka, ada Marlene yang masih muda bersama beberapa anggotanya. Mereka mengecek seluruh bagian rumah, memastikan kondisi sekitar. Saat sedang memeriksa, Marlene mendengar suara dari dalam rumah. Lalu adegan berpindah ke sebuah flashback beberapa waktu sebelumnya. Terlihat seorang wanita berlari di dalam hutan, berusaha kabur dari kejaran seorang infected. Wanita ini adalah Anna, ibu dari Ellie. Anna terus berlari sampai akhirnya masuk ke rumah yang tadi terlihat di awal. Saat masuk, dia mendapati rumah itu kosong, tidak ada siapapun. Terlihat juga bahwa Anna sedang hamil besar dan sudah dalam kondisi hendak melahirkan. Sementara itu, infected yang mengejarnya masih belum menyerah. Anna akhirnya berhasil membunuh infected itu, dan setelah itu Ellie terlahir. Anna lalu membopong bayinya dan langsung memberinya nama Ellie. I got you, it's okay. Setelah itu, kita kembali ke Marlene yang akhirnya berhasil masuk ke ruangan tempat Anna berada. Marlene meminta maaf karena datang terlambat bersama anggota lainnya. Anna lalu menyerahkan bayinya kepada Marlene dan meminta agar Ellie dibawa ke Boston. Dia juga bilang nama bayinya adalah Ellie dan menitipkan sebuah pisau agar dibawa bersama Ellie. Anna memastikan bahwa Ellie tidak terinfeksi. Meski dengan berat hati, Marlene tahu dia harus membawa Ellie. Please. Setelah itu, Marlene menembak Anna untuk mengakhiri hidup temannya itu. Terakhir, Marlene menggendong Ellie yang masih menangis. Cerita kembali ke masa sekarang, Joel dan Ellie sedang melanjutkan perjalanan mereka, melewati kota yang sudah hancur. Di titik ini, Ellie sudah banyak belajar dari Joel. Dia sudah mulai paham dengan strategi-strategi Joel. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti sejenak. Ellie tampak melamun dan lebih banyak diam. Sementara itu, Joel menemukan beberapa makanan dan mencoba mencairkan suasana dengan menunjukkan sebuah permainan yang ia temukan. Tapi Ellie tetap terlihat tidak selalu bersemangat. Pikirannya masih melayang entah kemana. Mereka lanjut berjalan. Setelah itu, mereka masuk ke sebuah gedung tinggi yang masih terlihat cukup utuh. Joel mulai mencari jalan untuk naik ke atas. Sementara itu, Ellie tetap tampak lebih pendiam dari biasanya. Saat Ellie sudah sampai di atas dan mau menurunkan tangga ke Joel, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sesuatu. Tangga yang sempat diturunkan malah jatuh ke bawah, membuat Joel harus buru-buru naik mengejarnya. Ternyata Ellie melihat seekor jerapah yang sedang berada di sekitar gedung itu. Ellie terlihat sangat senang dan langsung mendekati jerapah itu. Di atap gedung, mereka duduk bersama, sambil melihat pemandangan kota dan jerapah yang berjalan bebas. Joel mulai mengajak Ellie berbicara. Dia bilang kalau Ellie mau, mereka bisa saja kembali ke Jackson dan tidak melanjutkan perjalanan ini. Joel tidak ingin memaksa dan terlihat khawatir akan keselamatan Ellie, karena mereka belum tahu pasti bagaimana proses pembuatan vaksinnya. Tapi Ellie menolak ide itu. Dia bilang mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Dia juga bilang setelah semua ini selesai, dia akan ikut kemanapun Joel pergi. Setelah itu, mereka kembali memberi makan jerapah yang ada di depan mereka. Terlihat Ellie yang kembali tersenyum dan menikmati momen itu. Setelah momen bersama jerapah, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka melewati sebuah camp yang sudah porak-poranda, tampak ditinggalkan dan hancur saat berjalan. Joel mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih terbuka dan nyaman bersama Ellie. Di momen ini, Joel meminta Ellie untuk membaca lelucon dari buku leluconnya. Mereka terus melangkah, dan di salah satu titik perjalanan, Joel mulai bercerita lagi, kali ini lebih dalam.
Dia menceritakan kehidupannya setelah kematian Sarah, anaknya. Terungkap bahwa luka di dahinya ternyata berasal dari usahanya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat itu dia gagal. Cerita itu membuat hubungan mereka terasa semakin dekat. Namun obrolan mereka terhenti tiba-tiba. Di tengah jalan mereka diserang. Sebuah flashbang dilempar ke arah mereka. Dan dalam kekacauan itu, Joel dipukul hingga tak sadarkan diri. Saat Joel terbangun, dia sudah berada di dalam fasilitas milik Fireflies. Marlene muncul di hadapannya dan terlihat kagum dan terkejut karena Joel berhasil membawa Ellie sampai ke tempat itu. Dia langsung menanyakan keberadaan Ellie dan Marlene pun menjawab bahwa Ellie sedang dipersiapkan untuk menjalani operasi. Jadi Joel tidak bisa menemuinya. Marlene lalu menjelaskan bahwa dokter akan mengambil sampel cordyceps dari tubuh Ellie. Tapi karena cordyceps tumbuh di otak manusia, maka satu-satunya cara untuk membuat vaksin adalah dengan terpaksa Ellie harus terbunuh dalam prosesnya. Joel langsung terlihat tidak terima. Marlene yang melihat perubahan sikap Joel segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Joel pergi dari fasilitas dan meninggalkannya di jalan raya. Dalam perjalanan keluar, Joel berhasil menumbangkan petugas yang mengawalnya. I said, Which way? downstairs. Setelah itu, Joel langsung kembali ke fasilitas dan akhirnya sampai di ruang operasi tempat Ellie akan dibedah. Tanpa membuang waktu, Joel masuk ke dalam ruangan itu. Saat dokter mencoba mencegahnya dan meminta Joel pergi, Joel langsung menembaknya tanpa ragu. Setelah itu, dia mendekati meja operasi, melepas Ellie dari alat-alat medis dan membawanya pergi. Kemudian, tanpa ragu, dia langsung mulai membantai satu persatu anggota Fireflies yang ada di dalam gedung. Tidak ada yang dilewatkan. Joel menembak mereka semua tanpa ampun, yaitu demi satu tujuan untuk menyelamatkan Ellie. Saat hendak keluar dari fasilitas, Joel bertemu dengan Marlene. Marlene mencoba menghentikannya dengan kata-kata. Dia berkata tindakan Joel itu salah. Dan kalau saja Ellie bisa memilih, pasti Ellie akan rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia. Joel yang masih membopong Ellie sempat terdiam. Terlihat sedang berpikir, pikirannya penuh dengan kebingungan dan emosi. Namun akhirnya Joel tetap pada keputusannya dan menembak Marlene. Setelah itu, Joel dan Ellie terlihat sudah berada di dalam mobil. Ellie masih belum sadar penuh ketika terbangun. Joel mengatakan bahwa kelompok Fireflies telah menemukan banyak orang lain yang sama seperti Ellie, yaitu kebal. Tapi mereka tetap tidak bisa membuat vaksin. Dia juga mengatakan bahwa markas Fireflies diserang oleh sekelompok penjara, sehingga mereka harus segera kabur. Perjalanan mereka pun berlanjut ke Wyoming. Namun di tengah jalan, mobil mereka mogok. Akhirnya mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian saat berjalan, Joel kembali bercerita tentang Sarah. Dia bilang Sarah sangat suka mendaki gunung dan hal-hal kecil lainnya. Tapi sepanjang cerita itu, terlihat Ellie yang sebenarnya sedang banyak berpikir dan tidak begitu fokus mendengarkannya. Saat mereka sudah mendekati Jackson dan kota sudah mulai terlihat dari kejauhan, Joel hendak melanjutkan jalannya. Hey, wait. Tapi Ellie tiba-tiba menghentikannya, kemudian berbicara tentang semua kehilangan yang sudah ia alami. Mulai dari Riley, dia bilang bahwa semua itu membuat dia merasa hancur. Di momen itu, Ellie ingin mempercayai Joel, sehingga dia meminta Joel untuk berjanji bahwa semua yang dia katakan tentang Fireflies adalah kebenaran. Joel menatapnya, lalu menjawab iya. Oke, sekian alur cerita dari The Last of Us, season pertama episode terakhir. Dan rating gue buat season ini, untuk plot, gue kasih skor 8,8. Karena menurut gue, ceritanya dibangun dengan fokus yang jelas dan konsisten. Terutama soal perjalanan Joel dan orang-orang di sekitarnya yang harus bertahan hidup di dunia yang udah kacau karena infeksi jamur cordyceps. Series ini nggak terlalu bahas soal awal mula virus atau proses bikin vaksinnya, tapi lebih ke bagaimana manusia bereaksi dan beradaptasi setelah semuanya berubah. Dari awal, Joel yang cuma hidup buat Sarah, terus kehilangan arah, sampai akhirnya bertemu Ellie dan punya alasan baru untuk tetap terus hidup. Semua konflik yang muncul seperti tertinggalnya Tess, cerita Bill dan Frank, tragedi Henry dan Sam, sampai Joel yang benar-benar meledak emosinya pas di akhir. Kemudian juga, fokus ceritanya nggak cuma di Joel aja, tapi juga ada di Ellie. Kita diajak melihat masa kecil Ellie yang nggak gampang, penuh kehilangan dan kesepian. Salah satunya lewat cerita bareng Riley yang jadi sahabat masa kecilnya.
dan akhirnya juga harus ditinggal karena tragedi yang sama-sama mereka alami. Jadi menurut gue udah kuat banget ceritanya dan bikin alurnya nggak ngebosenin sama sekali. Lalu lanjut ke karakter, gue kasih skornya di 9. Ini sih salah satu yang paling gue suka. Semua tokoh punya peran penting dan karakter development-nya dapet banget. Joel dan Tommy yang punya cara pandang hidup beda setelah wabah, kemudian Tess juga yang keras tapi perhatian ke Joel di saat yang bersamaan. Kemudian Bill dan Frank yang memiliki hubungan sangat emosional. Dan yang terakhir itu ada juga Kathleen, David, dan juga kelompok Fireflies, dan juga Phaedra yang semuanya ditampilin dengan latar belakang dan konflik masing-masing yang bikin ceritanya semakin mendalam. Nggak ada karakter yang sekedar numpang lewat dan semuanya punya kontribusi ke emosi cerita. Lalu PES sendiri, gue kasih skor 7,8. Sebenarnya udah oke, tapi ada beberapa bagian yang terasa buru-buru. Kayak di episode terakhir, di mana Joel bisa nembakin satu markas Fireflies dengan entengnya. Padahal logikanya, mereka jauh lebih siap dan jumlahnya lebih banyak. Memang tidak terlepas dengan adegannya sama dengan game. Tapi kalau buat series, mungkin bisa dibuat lebih build up, biar penonton lebih percaya sama tragedi yang terjadi. Kemudian, untuk sinematografi sendiri gue kasih di 8,6. Secara visual, ini series yang emang cakep banget. Dari awal episode, semua ditangkap dengan tone visual yang pas dan ngena banget. Dan terakhir, untuk efek gue kasih di 8,4. Untuk infected dan lingkungan sekitarnya udah dibuat secara detail banget. Terus suaranya juga bikin tegang. Walaupun ada satu momen yang agak kurang natural. Pas Ellie ngasih makan jerapah, kelihatan banget CGI-nya. Tapi masih bisa dimaklumin. Jadi secara keseluruhan, gue kasih skor 8,52 buat series Last of Us Season 1 ini. Menurut gue, ini adalah adaptasi video game yang menurut gue berhasil banget. Nggak cuma ngebawa cerita aslinya, tapi juga ngasih kedalaman karakter dan momen-momen emosional yang bikin penonton bisa ngerasa ikut di dalamnya. Buat lo yang suka drama, bertahan hidup, konflik antar karakter, dan sentuhan horor yang nggak lebay, ini series yang wajib banget ditonton sampai terakhir. Dan seperti biasa, kalau kalian punya opini yang beda, boleh banget komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga, kalian bisa request series atau film lainnya yang mau dibahas di next video. Bye-bye!